Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas hukum, tempat kita belajar hukum bersama-sama. Dengan saya sendiri, Raffiaya Priyatna, paralegal di kantor hukum Muhammad Iqbal dan rekan. Teman-teman kelas hukum, pernah nggak sih kalian melihat suatu pertengkaran yang terjadi di sosial media, baik itu melalui fitur story, via chat group, maupun via chat pribadi, atau bahkan teman-teman sekalian yang di sini sedang mengalami pertengkaran tersebut. Tetapi pada dasarnya tidak bisa dipungkiri lagi bahwa pertengkaran di sosial media memang sering terjadi di era serba teknologi pada saat ini. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana sih hukum memandang problematika ini kalangan pengguna sosial media tersebut, dan apa konsekuensi bagi para pihak yang saling bertengkar itu. Nah, teman-teman kelas hukum, pada dasarnya pertengkaran yang terjadi di sosial media memang rentan untuk dapat dilihat oleh banyak orang. Bahkan bisa dikatakan masyarakat sosial media atau yang di negara kita sebut sebagai netizen ini biasanya sangat antusias mengikuti proses pertengkaran seseorang. Jadi jejak digital berpotensi tersebar di mana-mana. Nah, hal ini perlu diwaspadai apabila pertengkaran di sosial media ini disertai dengan ujaran kebencian, pencemaran nama baik, ataupun penghinaan, atau bahkan ancaman. Itu besar potensinya berujung pada suatu tindak pidana. Nah, sebab dalam hukum itu sendiri terdapat aturan yang menjadi dasar perbuatan tersebut, yakni pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, atau yang sering kita dengar dengan sebutan Undang-Undang ITE. Nah, pasal 27 tersebut berisi tentang larangan-larangan. Di situ ada 4 pasal, di mana pasal pertama, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar norma kesusilaan. Kemudian di ayat 2 yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Kemudian di pasal 3, yaitu larangan bagi setiap orang yang dengan sengaja dan atau tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Kemudian di pasal 4, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman. Nah, adapun konsekuensi bagi mereka yang melanggar aturan-aturan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam undang-undang yang sama, yaitu pada pasal 45 Undang-Undang ITE, yakni setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada pasal tersebut, pasal 27, baik itu ayat 1, ayat 2, ayat 3, maupun ayat 4, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Nah, oleh karena itu teman-teman kelas hukum perlu memerhatikan konsekuensi dan akibat yang dapat ditimbulkan sebelum melakukan perbuatan ini. Selain itu, alangkah baiknya untuk teman-teman kelas hukum agar dapat mengupayakan jalur perdamaian atas setiap pertengkaran yang terjadi di sosial media tersebut. Oke, sekian mungkin edukasi dari kami singkat bagi teman-teman kelas hukum agar dapat berhati-hati dalam bertindak. Sampai jumpa. Salam dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.